kula panjenengan kalau hadir hari Jumat, sholat Jumat, hadir Jumatan niku dianjurkan ketika khatib sedang berkhutbah untuk diam mendengarkan khatib atau isi khutbah yang disampaikan khatib. Menurut Imam Syafi'i kewajiban mendengarkan ceramah khatib niku tidak wajib hukumnya. Jadi memang Imam Syafi'i agak berbeda. Imam Syafi'i niku di sini berbeda sendiri, tidak mewajibkan jamaah niku mendengarkan khatib atau isi khutbah dari khatib yang disampaikan khatib. Tapi imam-imam lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad niku menyatakan wajib. Jadi menurut Imam tiga niki jenengan pas Jumatan khatib khutbah jenengan ngomong dhewe niku hukumnya haram. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak haram, karena mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya apa? Tidak wajib menurut Imam Syafi'i. Anjuran. Ya nek iso niku ya ampun ngobrol dhewe. Nggih. Menawi sakit supaya lebih aman ketika khatib sedang berkhutbah, monggo kula panjenengan berusaha untuk apa? Untuk mendengarkan baik, untuk diam dan mendengarkan, mengambil pelajaran dari khutbah yang disampaikan khatib. Walaupun menurut Imam Syafi'i ini tidak wajib. Nah, di situ karena Imam Syafi'i ini berdalil ngeten. Memang enten hadis ngeten nggih. Sedikit lagi nggih, enten hadis bahwasanya seorang yang berbicara di sini sebutkan mangqala yaumal jum'ati li sahabihi wal imamu yaktubu ansit au takallam au asyara biyadihi au bi ra'si faqat lagha. Jadi dan ada hadis lain yang intinya hampir sama, barang siapa yang di hari Jumat dalam kondisi khatib sedang berkhutbah kemudian dia mengatakan kepada saudaranya, diamlah kamu. Jadi misalnya enten sing rame kemudian kita mengatakan, tolong diam, ngoten. Niku kita sudah dikategorikan oleh Rasulullah itu sebagai seorang yang sia-sia. Lah sia-sia di sini menurut Imam Syafi'i bukan berarti Jumatan ini tidak sah. Tapi Jumatan kulon jenengan ketika ngobrol sendiri atau berbicara ketika khatib berkhutbah niku Jumatannya kurang sempurna. Paham nggih? Bukan berarti batal Jumatannya, hanya Jumatannya kurang sempurna. Sebab di zaman sahabat niku satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku sedang khutbah, Pak, dadi khatib. Tiba-tiba sahabat Utsman itu datang. Sahabat Utsman itu terlambat Jumatane. Khatib pun khutbah, khatibe Umar. Sahabat Utsman datang terlambat masuk masjid. Tunjukkan nggih. Sekelas sahabat saja niku napa? Jumatane terlambat, Pak, telat nggih. Jadi jenengan niku ya rasa terlalu merana misalnya kok Jumatan kok khatibe pun napa? Pun berkhutbah jenengan nembe hadir, nembe datang wis. Biasa mawon, tapi kadang-kadang ya amun terus-terusan. Karena sahabat Nabi sekelas Utsman bin Affan pun pernah terlambat gitu. Nah, ketika terlambat, sahabat Umar itu menegur Utsman. Ya Utsman, kenapa kamu terlambat? Seorang Utsman bin Affan, sahabat pilihan Rasul, kok bisa terlambat sholat Jumat? Terus kemudian sahabat Utsman menjawab, ya Amirul Mukminin, karena ini khalifah waktu itu Umar bin Khattab. Wahai pemimpinnya kaum mukminin, ketika aku mendengar azan, tidaklah aku berbuat apapun kecuali aku berwudu. Artinya jane saya itu ya sudah cepet-cepet, tapi ya tetap terlambat. Karena ampun dibayangke nggih bahwa dulu sama sekarang niku sami. Dulu niku rumah niku jaraknya jauh-jauh, Pak. Dari Masjid Nabawi ke rumah para sahabat itu jauh-jauh. Mungkin ada yang 5 kilo, 10 kilo, 20, 30 kilo. Ke masjid pakai onta, kadang pakai nopo jalan kaki, ada yang pakai kuda. Senes seperti jenengan mau mriku. Kuwi aja telat. Kacamata cici anak-anak. Lah nggih. Nek dulu nggih, nek dulu zaman dulu masjid tesih jarang, sak kelurahan siji.
Lah mungkin seperti itu. Nah sekarang kan enggak ya. Di mana-mana masjid Jumatan nggih gampang. Lah dengan kisah niki berarti napa? Terjadi dialog. Berarti Utsman niku jamaah, Umar khatib. Berarti Utsman berbicara gitu, tapi tidak disalahkan oleh sahabat sinten? Sahabat Umar bin Khattab. Berarti diem niku nggih tidak wajib. Seperti itu menurut sinten? Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kisah kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam satu ketika niku sedang khutbah Jumat. Tiba-tiba niku ada seorang laki-laki Arab Badui niku masuk masjid nggih terlambat. Dan ini lucu, terlambat tapi masih reseh. Reseh napa? Beliau niku terlambat tapi pas masuk masjid niku malah bertanya kepada Rasulullah. Boten segera salat tahiyatul masjid terus duduk mendengar, malah bertanya. Tanyanya apa? Wahai Rasulullah, kapan kiamat tiba? Pertanyaannya nggih kelas tinggi. Ketoke wong bodoh, wong desa, wong pelosok, tapi masuk masjid Nabi berkhutbah, pertanyaannya kelas, Pak, berkelas. Tanya, ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Ini pertanyaan berkelas nih. Hebat nggih. Pertanyaannya bukan urusan duniawi, Pak. Bos piye anu bakulane piye, dagange ndak. Pertanyaannya berkelas. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat napa tiba? Wah, ya Rasulullah rada perempeng ngoten. Wis terlambat, ndak mendengarkan, enggak segala salat napa? Tahiyatul masjid, duduk mendengarkan malah bertanya. Akhir Rasulullah bertanya balik. Loh, mboten dijawab karena memang Rasulullah juga ndak tahu gitu. Kapan kiamat tiba niku, hari kiamat tiba niku pastinya kapan, yang tahu cuma sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada malaikat Jibril pun ndak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Maka nggak dijawab. Terus Nabi Muhammad balik bertanya. Nah terus sampean itu yang sampean siapkan untuk menghadapi hari kiamat apa? Wah, terjadi dialog. Nah, hadis ini sebagai tanda, sebagai dalil bahwa mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Karena kalau wajib, tentu akan ditegur. Udah, diam kamu. Saya sedang khutbah, begitu kan? Tapi ternyata tidak ditegur, malah diladeni oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i saja, bahwasanya mendengarkan khutbah Jumat itu tidak wajib, tapi juga jangan sampai kemudian kita meremehkan ketika Jumatan ngobrol sendiri-sendiri, gitu, ampun. Termasuk misalkan pas Jumatan itu malah main HP. Oke, khatib sedang khutbah malah apa? Main HP. Yang lebih parah ngeslot. Malah main judi, wah ini parah nih. Jumatan neng masjid malah pasang judi online, wah ini bubrah nih. Ampun nih. Nggak boleh, pokoknya pateni sih HP-nya dimatikan dulu, jangan menjawab WA, SMS, telepon dan sebagainya. Dengarkan dulu. Sebagai adab kita supaya kita mendapatkan barokah dan kebaikan dari isi khutbah yang disampaikan.